Di sebuah pagi yang sunyi, seorang anak muda membuka laptopnya. Ia bukan akuntan, bukan pengacara, tapi ia sedang membaca perjanjian bernilai miliaran dalam bentuk kode. Ia adalah seorang smart contract reviewer, bukan di kantor besar, bukan di gedung pencakar langit, tapi dari kamarnya yang sempit. Ia menjaga kepercayaan antara komunitas, pemilik proyek, dan masa depan teknologi. Dan mungkin kamu juga bisa seperti dia. Judul hari ini adalah Smart Contract Reviewer. Jadi auditor freelance dunia baru. Sekali lagi kami ulangi. Smart Contract Reviewer jadi auditor freelance dunia baru. Oke bro, kita mulai bro. Bagian pertama, dunia baru, bahasa baru. Di era Web3, kontrak tidak lagi diucapkan, tidak lagi ditandatangani dengan pena. Sekarang kontrak hidup dalam blockchain bernama smart contract. Dan disinilah dunia berubah. Kontrak ini otomatis, tanpa wasit, tanpa bank, tanpa negara, tapi tetap butuh satu hal, kepercayaan. Lalu siapa penjaga kepercayaan itu? Dialah River, si penafsir kode, si pembaca masa depan. Bagian kedua, menjadi penjaga dharma di dunia digital. Dalam kisah-kisah lama selalu ada penjaga gerbang, orang bijak yang membaca tanda-tanda, menimbang sebab akibat sebelum keputusan diambil. Di era ini, reviewer adalah penjaga itu. Smart contract reviewer bukan hanya soal mencari bug atau celah teknis, tapi soal menjaga keadilan digital, keamanan komunitas, dan kesucian niat dari para pembangun Web3. Karena satu kesalahan kecil bisa mencuri miliaran dari orang yang tak tahu apa-apa. Dan satu ulasan yang jujur bisa menyelamatkan ribuan jiwa dari kehancuran finansial. Bagian ketiga, bagaimana mulainya? Kamu tak perlu gelar tinggi. Kamu hanya perlu 3 hal. 1. Niat belajar yang konsisten. Mulai dari Solidity, bahasa pemrograman smart contract Ethereum. Kedua, kepekaan moral. Bukan hanya bisa membaca kode, tapi juga tahu mana proyek yang tulus, mana yang menipu. 3. Komunitas dan reputasi. Bergabunglah di forum Web3, audit DAO, dan proyek kecil. Nama baikmu akan tumbuh, bukan karena banyak cuan, tapi karena banyak menyelamatkan. Bagian keempat, jalan spiritualitas dalam urusan kode. Jalan spiritualitas dalam ulasan kode. Kedengarannya teknis, tapi bagi sebagian ini jalan sunyi menuju ketenangan batin. Saat kamu membaca smart contract, kamu membaca niat terdalam dari para pembuatnya. Apakah kontrak ini dibangun untuk kolaborasi atau manipulasi? Apakah ia terbuka dan adil atau licik dan tersembunyi? Kamu jadi cermin, jadi hakim, tapi bukan untuk menghukum, melainkan membimbing, memberi masukan. Menjadi juru cahaya dalam belantara blockchain yang gelap dan kadang menipu. Bagian 5, dari skill ke dharma. Pekerjaan ini mungkin sunyi, mungkin tidak viral. Tapi dalam Web3, justru mereka yang menjaga ketertibanlah yang paling dibutuhkan. Bayangkan kamu dibayar dalam USDT, ETH, atau token komunitas. Proyek dari berbagai negara mempercayakanmu untuk meninjau kontrak mereka. Semua dilakukan jarak jauh, tanpa bank, tanpa bos. Tapi dengan tanggung jawab spiritual menjaga ekosistem yang bersih, adil, dan berkelanjutan. Penutup, jalanmu mungkin baru mulai. Mungkin kamu belum jago coding, mungkin kamu masih belajar. Tapi ingat, setiap barisan kode adalah doa, dan setiap ulasan jujur adalah amalanmu. Di dunia digital ini, karena Web3 tidak hanya dibangun oleh teknologi, tapi juga niat yang bersih. Dan kamu jika memilih jalan ini bukan sekadar freelance, tapi penjaga peradaban digital yang sedang bertumbuh.
Seperti biasa di akhir episode kami tutup dengan sebuah pantun. Meninjau kontrak, mata tajam berjaga. Melihat celah sebelum bahaya. Tak hanya kerja tapi punya makna. Jadi penjaga cahaya di dunia maya. Ahoy, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.